Tidak selalu karena masalah finansial, aksi pembajakan pesawat juga dijadikan sebagai media oleh pelaku agar tuntutan mereka bisa didengar oleh semua orang. Pembajakan pesawat atau hijacking adalah sebuah tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mengambil alih kendali pesawat. Tindakan ini sangat sering dilakukan oleh kelompok kriminal untuk kepentingannya sendiri, seperti ingin menuntut ketebusan agar bisa mendapat banyak uang, mengancam penumpang, atau aksi terorisme, dan masih banyak lainnya. Apapun alasannya, tindakan ini tidak dibenarkan karena dapat mengancam keselamatan penumpang dan awak pesawat, sampai bisa merusak hubungan diplomatik antar negara. Berikut tragedi pembajakan pesawat yang pernah terjadi di beberapa negara. Yang pertama, pembajakan pesawat terjadi di Norwegia. Pada pertengahan Juni 1985, Norwegia mengalami peristiwa pembajakan pesawat untuk pertama kalinya. Pesawat yang sedang dalam penerbangan dari Trondheim ke Oslo tersebut diambil alih secara paksa oleh mantan narapidana yang berusia 24 tahun. Dalam keadaan mabuk, ia mengancam kru pesawat dengan senjata api dan meminta untuk berbicara dengan Perdana Menteri. Setelah pesawat mendarat, pembajak mengizinkan seluruh penumpangnya untuk meninggalkan pesawat. Namun sang pembajak menyandera kru pesawat yang terdiri dari 2 pilot dan 3 pramugari. Selama menyandera, ia meminta petugas untuk membawakan banyak bir. Setelah kehabisan bir, pelaku mulai sedikit tersadar dan menyerahkan diri kepada pihak berwajib. Berikutnya, pembajakan Cathay Pacific Airways tahun 1984. Di tahun itu, pesawat Cathay Pacific Airways mengalami pembajakan pesawat. Pesawat yang dibajak tersebut diketahui mengangkut sejumlah penumpang eksklusif dan memuatan kapal emas antara Macau dan Hong Kong. Wong, salah satu komplotan pembajak, perampok para penumpang kaya dan menyandera mereka untuk meminta uang tebusan. Aksi pembajakan ini berakhir tragis karena pesawat tersebut terjatuh karena pilotnya tewas. Media setempat melaporkan bahwa Wong, si pembajak pesawat, menjadi satu-satunya penumpang yang selamat dari insiden tersebut. Tapi karena kecelakaan itu terjadi di wilayah Portugis, Hong Kong tidak bisa mengambil alih kasus tersebut dan Wong dibebaskan oleh petugas negara setempat. Berikutnya, Aer Lingus EI-164 terjadi pada Mei 1981. Seorang penumpang pesawat Aer Lingus EI-164 bernama Larry Downey mengguyur dirinya dengan bensin yang diselundupkan ke dalam pesawat. Larry Downey diketahui adalah mantan biarawan di Australia yang dicopot 30 tahun sebelumnya karena menyerang seorang atasan. Downey menuntut pilot untuk mengantarnya ke Iran, tapi sayang, bahan bakar pesawat hanya cukup untuk mengantarnya sampai ke Prancis. Setibanya di bandara, kepolisian Prancis sudah siap siaga untuk menahan Downey. Tapi Downey mengulur waktu agar Vatikan merilis rahasia ketiga Fatima, sebuah rahasia Portugis yang tidak diungkap hingga 60 tahun lamanya. Setelah 10 jam menunggu, otoritas Prancis segera menangkap Downey. Setelah diadili, Downey dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Nah, sepanjang tahun 1970-an, ada ratusan penerbangan yang dibajak oleh oknum tak bertanggung jawab. Dari semuanya, peristiwa pembajakan pada tahun 1976 menjadi insiden terburuk, yaitu pembajakan pesawat Air France 1970-an. Dalam peristiwa itu, sekelompok pembunuh termasuk pejuang pembebasan Palestina membajak penerbangan Air France yang hendak meninggalkan Athena menuju Paris. Para pembajak memaksa pilot untuk terbang ke Uganda. Di sanalah para pembajak memisahkan penumpang menjadi kelompok Israel dan non-Israel. Setelah itu, para pembajak meminta uang tebusan 5 juta US dollar.
dan pembebasan 53 militan Palestina yang ditahan di Israel. 1 minggu kemudian, para pemerintah Israel, Mesir, dan Prancis bekerja sama melawat para pembajak. Hasilnya, seluruh pembajak tewas bersama dengan kepala pasukan komando Israel dan 4 sandera. Pembajakan pesawat oleh Korea Utara di tahun 1969. Korea Utara pernah mendapat sanksi dari Uni Eropa, Dewan Keamanan PBB, dan negara-negara lainnya karena telah melakukan pelanggaran yang berat, yaitu pembajakan pesawat. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1969 saat penerbangan Korean Air ke Seoul dialihkan ke Korea Utara. Setelah pesawat mendarat, perwira militer naik, menyandera penumpang, dan membawa mereka pergi. Pyongyang mengatakan bahwa pilot membelot dan membiarkan radio menyiarkan pengakuan tersebut. Pihak Korea Selatan kemudian langsung menyelidiki identitas setiap penumpang dan anggota awak di pesawat itu, sampai akhirnya mereka menemukan 2 penumpang yang tidak memiliki identitas dan latar belakang. Setelah itu, Korea Selatan menyimpulkan bahwa 2 penumpang anonim adalah para pembajak dan pengakuan pilot membelot itu kemungkinan besar adalah paksaan. Berikutnya, Ethiopian Airlines pada tanggal 23 November 1996, penerbangan Ethiopian Airlines dibajak oleh 3 pemuda yang tidak berpengalaman dan mabuk. Kepada penumpang, mereka mengaku memiliki bom dan akan meledakkan pesawat jika tuntutan mereka tak dipenuhi. Tapi ternyata bom tersebut hanyalah botol minuman keras yang disembunyikan mereka. Para pembajak memerintahkan pilot untuk menerbangkan pesawat ke Swaka di Australia. Tapi kapten pilot mengatakan bahwa pesawat tidak memiliki bahan bakar yang cukup untuk terbang ke sana. Tapi para pembajak tidak percaya dengan pernyataan kapten. Kapten pilot akhirnya memilih mengulur waktu dengan menerbangkan pesawat di sepanjang pantai Afrika sampai pesawat jatuh di Samudra Hindia. Beruntungnya 50 penumpang pesawat selamat dari kecelakaan itu, sedangkan 3 pembajak tersebut ditangkap dan aksinya tersebut tidak ada keterkaitan dengan masalah politik. Di tanggal 4 April 1972, pesawat Merpati Nusantara Airlines dengan nomor penerbangan MZ171 dari Surabaya menuju Jakarta mengalami pembajakan yang dilakukan oleh seorang pria bernama Hermawan. Di dalam pesawat, Hermawan menuntut akan meledakkan pesawat jika tidak mendapat uang tebusan senilai 25 juta. Setelah perundingan, pemerintah berhasil menurunkan nilai tuntutannya menjadi 5 juta. Tanpa disadari oleh pelaku, ternyata selama waktu perundingan tersebut, pihak keamanan sedang mencari cara untuk meringkus dia. Pihak keamanan akhirnya berhasil menembak Hermawan yang baru keluar dari WC. Pelaku pun langsung tewas, dan semua penumpang yang disandera akhirnya bisa bebas dan bisa juga bernafas lega. Selanjutnya adalah Garuda penerbangan 206. Di tanggal 28 Maret 1981, pesawat Garuda Indonesia penerbangan 206 mengalami pembajakan di Bandar Udara Internasional Don Mueang di Bangkok, Thailand. Pesawat yang dikenal peristiwa Woylia ini dibajak oleh komando jihad, di mana para pembajak menuntut pembebasan rekan-rekan mereka dari penjara. Setelah mengulur waktu hingga berhari, komando pasukan khusus atau Kopassus menyerang para pembajak tersebut. Dalam operasinya, 5 pembajak tewas, pilot dan anggota Kopassus terluka parah, dan semua penumpang berhasil diselamatkan. Selanjutnya adalah Pegasus Airlines di tahun 2014. 7 Februari 2014. Seorang warga Ukraina yang mabuk membajak maskapai Pegasus Airlines dengan 110 penumpang di dalamnya. Pelaku menghancurkan suatu benda yang diklaim sebagai sebuah detonator.
Ia kemudian bertiga untuk pergi ke Sochi, sebuah kota di Rusia yang menjadi tempat upacara pembukaan Olimpiade musim dingin berlangsung. Selama pertembakan, pesawat ini dikawal oleh jet F-16 Turki. Setibanya di Istanbul, pasukan anti-teroris melancarkan serangan untuk meringkus pelaku. Yang terakhir, pada 10 September 2009, seorang pengkhotbah dan mantan pecandu narkoba dari Bolivia membajak pesawat Aeromexico yang terbang dari Cancun ke Meksiko. Pelaku mengaku bahwa ia sedang dalam sebuah misi ilahi. Ia juga mengaku membawa beberapa kaleng yang berisi bom untuk melancarkan aksinya. Setelah pesawat mendarat di Meksiko, pelaku segera diringkus oleh pihak berwajib, dan sebagian besar penumpang tidak sadar bahwa mereka telah menjadi korban pembajakan pesawat. Jadilah pertanyaan besar, kok bisa ya ada senjata api di mini Minecraft seperti ini yang namanya musket? Tentu ini adalah senapan yang benar-benar gak masuk akal ya. Ya walaupun aku sering main, tapi tetap kita bahas juga ya. Nah, mungkin kalian harus tahu jawabannya sendiri. Dan kalian harus tahu jawabannya, apa kok bisa ada senjata seperti ini di Minecraft? Padahal di Minecraft sendiri gak ada ya. Ditunggu di sesaat lagi.